Bagian 33. Mamanya Raga. Urusan Rafli. Aku serahkan pada Saka sepenuhnya karena kesibukan pekerjaan yang menyita banyak waktu setelah malam itu. Dari mulai melihat satu persatu cabang Kens Donuts di Jakarta, mengevaluasi kinerja deretan direksi, dan mulai menyerahkan tanggung jawab atas berjalannya perusahaan pada Revel, orang yang paling mumpuni kinerja selama ini. Pun aku merasa dia orang yang bisa dipercaya untuk memegang jabatan Chief Executive Officer di perusahaan. Tolak, jawabku tegas pada Revel sambil menutup map dokumen yang diberikan siang ini. Tapi, tawaran darinya sangat menguntungkan bagi kita. Aku menyeringai tipis dan bersandar santai di kursi kerja. Aku punya prinsip yang tidak bisa diganggu-gugat. Prinsip, ya, tidak akan bekerja sama dengan mereka yang pernah menolakku. Apapun tawaran menggiurkan dari mereka. Apa Pak Martin pernah menolak Anda, Nona? Aku kembali duduk tegak dan memandang serius Revel. Dulu saat perusahaan ini hampir jatuh, aku sempat mencari beberapa investor dan salah satunya adalah Martin. Tapi kamu tahu, dia justru menertawakan dan meragukan kinerjaku. Hanya wanita muda yang berambisi tanpa ilmu yang mumpuni katanya. Lalu, setelah perusahaanku menunjukkan taringnya, satu persatu dari mereka datang menawarkan uangnya untuk kukelola. Apa kamu pikir aku mau menerimanya? Revel mengangguk dan sepertinya paham dengan apa yang aku katakan. Namun kemudian dia berkata, memang benar. Saya rasa para investor telah melihat bagaimana track record yang Nona miliki selama menjalankan bisnis. Tentu mereka juga berpikir jika mereka menginvestasikan uangnya pada perusahaan Nona, uang mereka akan bertambah secara signifikan dengan cepat. Sebenarnya, bisa dibilang ini adalah pencapaian luar biasa. Karena tanpa perlu mengajukan proposal pada investor agar mau menyuntikkan dana pada perusahaan kita, mereka telah dengan senang hati menawarkan uangnya. Revel berhenti sejenak berbicara saat membuka dokumen di meja. Saya rasa, Nona belum membaca secara keseluruhan. Apa ada yang perlu aku pertimbangkan? Revel, tentu. Nona, karena Pak Martin bukan hanya ingin menginvestasikan dana untuk perusahaan kita, tapi lebih tepatnya menawarkan kerjasama. Kerjasama, aku menaikkan satu alis. Mart Food didirikan oleh Pak Martin sekitar 20 tahun lalu. Dan yang saya dengar, anak-anaknya kurang bisa diandalkan untuk meneruskan perusahaannya. Dari setahun yang lalu, Mart Food mulai sedikit goyah karena beberapa pihak ingin menarik saham yang mereka tanam di Mart Food. Tentu saja, keuangannya semakin kacau. Dan saya rasa, Pak Martin melihat potensi besar jika bekerja sama dengan perusahaan Nona. Dan dari proposal yang diajukan, Pak Martin bersedia bergabung di bawah naungan Kens Donuts. Bersedia bergabung di bawah naungan perusahaan kita. Itu artinya kita yang akan menggaji semua pegawai dan karyawan di perusahaannya. Tidak, Nona, Pak Martin hanya menginginkan kekuatan dari perusahaan kita agar Mart Food tetap berdiri kokoh seperti sebelumnya dan tidak semakin jatuh. Aku lebih suka jika perusahaannya semakin jatuh. Aku kembali menyandarkan punggung di kursi dengan santai. Tapi, cukup, aku sudah katakan tentang prinsipku, Revel. Dan aku rasa kamu paham bahwa aku tidak akan bekerja sama dengan mereka yang pernah meremehkan dan menertawakanku. Baik, Nona. Saya permisi. Oh ya. Dan jangan lupa tentang rapat di Bali minggu depan. Aku ingat itu. Revel tersenyum dan beranjak keluar dari ruanganku. Aku mendengkus kasar. Ternyata roda memang benar-benar berputar. Mereka yang dulu angkuh saat berada di atas, sekarang malah mengemis dengan yang dulunya pernah berada di bawah. Ternyata menyenangkan. Menertawakan mereka yang menjilat ludah sendiri. Bodoh. Belum lama Revel keluar dari ruanganku. Sekretarisku memberitahu ada yang ingin bertemu dengan sedikit memaksa. Suruh dia membuat jadwal lebih dulu. Pastikan setelah aku pulang dari Bali. Karena minggu ini, jadwalku sudah padat. Benar, benar, Nona, tapi tamu ini memaksa ingin bertemu. Kamu seharusnya bisa tegas padanya. Sudah, Nona, tapi katanya, dia adalah mamanya Raga. Mamanya Raga. Aku mengernyitkan dahi. Begitu katanya. Raga siapa? Raga pemilik saham di sini. Hah, maaf. Saya juga kurang paham. Tapi sepertinya keperluan mendesak karena beliau benar-benar memaksa. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Suruh masuk sekarang. Baik, Nona. Setelah itu,
Sekretarisku keluar dari ruanganku. Sedangkan aku menunggu was-was untuk seseorang yang belum pernah kutemui itu. Jika benar mamanya Kak Raga, untuk apa dia menemuiku di sini? Apa jangan-jangan Kak Raga mulai menceritakanku pada mamanya? Tidak mungkin. Ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Aku mempersilakan masuk. Dan seseorang dengan dandanan sangat elegan muncul bersama wajah yang asing bagiku. Walau Kak Raga pernah menunjukkan foto mamanya itu. Benar Haura. Seperti tersadar. Buru-buru aku berdiri dan mempersilakannya duduk. Senyumnya pun tampak anggun, mewah dengan garis wajah tegas. Itu kesan pertama dariku. Maaf mengganggu waktunya. Saya Amer. Mamanya Raga. Dia mengulurkan tangan. Masih dengan senyum yang membuatku segan. Aku membalas jabat tangannya. Saya Haura. Tante, silakan duduk. Terima kasih. Dan aku pun ikut duduk. Perasaan tak nyaman langsung menyergap begitu saja. Cantik ternyata. Pujinya dan aku hanya tersenyum kaku. Maaf ya. Kalau kedatangan saya mengganggu waktu kamu. Saya tahu kamu sibuk. Sama seperti saya yang susah mengatur waktu hanya untuk bertemu denganmu. Bukan masalah, Tante. Dan aku seperti tak tahu harus bicara apa lagi. Langsung saja kalau begitu. Biar tidak banyak menyita waktu. Saya mau tanya. Sudah berapa lama kenal Raga? Sekitar 13 tahun. Tante. 13 tahun. Artinya dari SMA. Iya, lama juga. Lalu, sudah seberapa jauh kamu mengenal Raga? Aku menelan ludah. Saya dan Kak Raga cukup dekat. Apalagi ketika dia membantu saya saat saya terpuruk dan tidak punya siapa-siapa lagi. Sampai sekarang, Kak Raga adalah sosok yang memiliki jasa luar biasa bagi saya. Tante Amer mengangguk pelan. Artinya sangat dekat. Iya bisa dibilang seperti itu. Jawabku ragu. Kalau kamu orang terdekat Raga, itu artinya kamu juga tahu usaha yang Raga rintis dari SMP. Tidak berkembang sampai sekarang dan bahkan semakin menurun. Hah, usaha Kak Raga mengalami penurunan. Bukannya Kak Raga justru mengembangkan usahanya di Kanada. Tante Amer tersenyum. Senyum yang membuatku semakin merasa sedang disudutkan. Dan jangan bilang kalau villa di Bali yang Raga beli pertama kali dari hasil usahanya sendiri itu saat ini telah dijual pun kamu juga tidak tahu. Villa di Bali dijual. Suaraku hampir saja meninggi karena terkejut. Astaga, Tante Amer terkekeh pelan. Jadi kamu juga tidak tahu. Bukankah tadi kamu bilang bahwa kamu adalah orang terdekat Raga? Aku terdiam dan merasa benar-benar disudutkan sekarang. Sekarang saya tanya, siapa pemilik perusahaan ini? Dahiku mengernyit mendengar pertanyaan Tante Amer. Kans Donuts. Siapa pemiliknya? Tentu saja saya. Tante. Benarkah? Uang dari mana kamu bisa membangun perusahaan? Aku menelan ludah susah payah. Lagi-lagi pertanyaan jebakan. Salah bicara. Aku akan semakin tersudutkan. Uang dari Raga. Aku mengangguk. Berapa persen saham yang Raga miliki di perusahaan ini? Kak Raga sama sekali tidak bergabung di perusahaan ini. Tante, jadi, kamu mau bilang kalau Raga memberikan uangnya secara cuma-cuma? Baiklah, aku tahu sekarang arah pembicaraan ini. Apa kamu tahu dari mana Raga mengeluarkan uang untuk usaha kamu? Saya tidak tahu. Tante, jawabku akhirnya tanpa menatapnya. Terdengar dengkusan kasar yang membuatku menatapnya. Orang terdekat macam apa kamu ini? Main terima uang tanpa tahu uang itu dihasilkan dari mana? Lalu menggunakan uang itu untuk usahanya sendiri tanpa membagi keuntungan saat usaha sudah membesar. Dan bahkan ketika menjadi perusahaan yang mulai meraksasa, tidak ada nama pemberi dana sebagai pemilik saham terbesar. Lucu sekali kamu. Abis manis sepah dibuang. Bukan seperti itu, Tante. Lalu seperti apa? Selanya dengan suara semakin tinggi. Bahkan ketika Raga menjual beberapa asetnya hanya untuk membantumu membuka usaha. Apa kamu tahu tentang hal itu? Apa kamu tahu gimana Raga pontang-panting hanya untuk membuat usahanya yang dirintis selama ini tetap berdiri? Apa kamu tahu akhirnya dia menjual villa kesayangannya di Bali itu untuk menutup utang perusahaan? Bibirku keluh sudah untuk bicara walau sepatah kata saja. Tahu apa kamu tentang Raga anak saya? Saya minta maaf. Tentang Kak Raga. Nanti saya coba bicara dengannya. Saya pasti akan membantu. Membantu. Pukasnya cepat. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah siapa owner di perusahaan ini. Tentu saja saya, Tante.
Dengan uang hampir 100% dari Raga. Aku memejamkan mata dan menarik napas sejenak sebelum kemudian bertanya. Jadi mau tante bagaimana? Balik nama kepemilikan perusahaan. Kedua mataku membelalak seketika. Perusahaan ini dibangun dengan modal hampir 100% uang dari Raga. Seharusnya Raga yang menjadi owner di perusahaan ini. Bukan kamu. Apa kamu keberatan jika sekarang kepemilikan perusahaan ini menjadi nama Raga anak saya? Lagi-lagi aku menarik napas panjang. Berusaha setenang mungkin untuk menghadapi situasi ini. Sejak awal perusahaan ini dirintis, saya sudah mengusulkan Kak Raga untuk gabung. Tentu sebagai pemilik saham terbesar di perusahaan ini tapi tetap saya sebagai founder. Tapi Kak Raga selalu menolak. Dia bilang, dia sudah punya usaha sendiri yang mulai berkembang. Tentu saya tidak bisa memaksanya, Tante. Jadi sekarang kamu tidak keberatan kan? Jika memberikan perusahaan ini pada Raga. Saya tidak keberatan jika yang datang pada saya adalah Kak Raga sendiri. Itulah. Entah kenapa saya punya anak yang memiliki hati lembut. Bahkan pada seorang gadis ia rela memberikan segalanya. Tante Amer mendengkus kasar. Kamu yang seharusnya memaksanya. Aku memicingkan mata. Tante sedang tidak berpikir bahwa saya memanfaatkan anak tante kan? Sayangnya iya. Saya sebagai mamanya tidak rela jika anak saya dimanfaatkan sedemikian pada seorang gadis. Oh, mamanya. Mama yang sudah tidak mengurus anak sendiri dari Kak Raga masih kecil. Yang lupa pada anak sendiri karena sudah bahagia dengan keluarga baru. Lancang kamu. Aku menyeringai. Ketakutan dan kegugupan yang sedari tadi hinggap di diriku. Kini musnah sudah. Kenapa? Tante, kenapa baru sekarang Tante datang menemuiku? Padahal aku sudah tinggal di Villa Kak Raga dari 10 tahun yang lalu loh. Apa jangan-jangan Tante baru tahu sekarang? Aku berdecak. Mama macam apa yang sama sekali tidak tahu apa saja yang dilakukan anaknya. Jangan ikut campur urusan keluarga saya. Desisnya yang terlihat sangat geram. Saya tidak akan ikut campur jika Tante juga tidak ikut campur urusan saya dengan Kak Raga. Balasku jauh lebih tegas. Tunggu saya selesai bicara dulu jika Tante tahu tata krama dalam bicara. Pukasku saat Tante Amer hendak menyela ucapanku. Seketika ia melotot dan semakin mengeluarkan mimik wajah kebencian. Dan aku sama sekali sudah tidak peduli. Seperti yang saya katakan tadi, Tante. Saya akan langsung membalik nama kepemilikan perusahaan menjadi nama Kak Raga jika Kak Raga sendiri yang meminta. Tapi saya yakin, Kak Raga akan tetap menolak seperti sebelumnya ketika saya memintanya bergabung. Bahkan dengan cara apapun, dia akan tetap menolak. Tante tahu kenapa. Aku berdiri dan memberikan tatapan tajam padanya. Karena Kak Raga tahu betul bagaimana perjuangan saya merintis usaha ini dari nol. Kak Raga memberikan modal. Iya saya akui itu. Tapi dia tahu bagaimana saya hampir tanpa istirahat hanya untuk mencoba berbagai resep. Kursus ke sana kemari. Memutar otak untuk menciptakan donat yang unik agar laku dijual. Lalu berjuang menjual hingga tubuh bagai mesin yang terus berputar. Jatuh bangkit lagi. Begitu seterusnya. Bertahun-tahun. Dan Kak Raga juga tahu. Bagaimana saya mencoba untuk bangkit sendiri saat usaha yang semula sudah naik. Anjlok begitu saja karena salah strategi. Saya yang kesana kemari mencari investor. Dan berakhir ditertawakan. Kak Raga tahu itu semua. Tante. Jadi saya rasa dia tidak akan tega mengambil alih perusahaan begitu saja saat sudah membesar. Tante Ambar bungkam dengan wajah datar. Dan aku yakin dia tidak akan berani bicara lagi. Dan tentang perusahaan Kak Raga yang mengalami masalah, saya pasti akan bantu. Tapi ini adalah urusan saya dengan Kak Raga. Bukan urusan Tante. Kemudian aku melirik jam di pergelangan tangan. Sudah cukup, Tante. Saya tidak punya waktu lagi. Silakan keluar dari ruangan saya. Tante Amer berdiri dengan wajah merah padam. Jangan harap saya merestui hubungan kamu dengan Raga. Desisnya lalu beranjak dari kursi. Aku mendengkus kasar. Saya tidak butuh restu dari Tante. Langkahnya terhenti dan sedikit menoleh. Saya pegang omongan kamu.